27 November 2024, demi suksesnya pilkada serentak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai teman pemilih podcast KPU Kota Madiun, berjumpa lagi bersama saya Fitri Karina dalam podcast Kang Osi KPU Kota Madiun. Dalam kegiatan ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak VI Krisna Setiawan selaku pengampu divisi Sosdiklik Parmas KPU Kota Madiun. Selamat siang Bapak VI. Selamat siang Mbak Fitri, jumpa kembali dengan saya di Divisi Parmas SDM KPU Kota Madiun. Selamat jumpa juga teman-teman pemilih. Bagaimana kabarnya Pak VI? Alhamdulillah, terima kasih. Sampai saat ini saya pribadi masih sehat, keluarga sehat, teman-teman kantor semoga tetap sehat semua, dan seluruh teman-teman pemilih harapannya juga senantiasa dirahmati Tuhan Yang Maha Esa, sehat dan selalu cerdas dalam memilih, seperti itu. Iya. Mau bicara tentang pemilih ya Pak VI, nggak ada habisnya. Kita saat ini bisa mengambil tema apa sih divisi Sosdiklik Parmas dan SDM dan tupoksinya apa? Di masa tahapan maupun non tahapan ngapain KPU Kota Madiun ini Pak VI? Bisa dijelaskan Pak VI apa sih divisi Sosdiklik Parmas SDM KPU Kota Madiun? Oke, terima kasih. Baik. Di periode ini, di periode kepemimpinan kami ini di tahun 2024 hingga 2029, saya diamanahi sebagai Ketua Divisi Sosdiklik Parmas dan SDM. Apa sih tugasnya? Oke, di sana ada Sosdiklik dan Parmas. Apa itu? Sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Kita kupas itu dulu aja, jangan jauh-jauh. Nanti kita ke SDM kan seperti itu. Ada Sosdiklik adalah melakukan sosialisasi pendidikan pemilih. Kepada siapa? Pendidikan sosial pemilih itu kepada beberapa segmentasi pemilih kan gitu. Kita harus tahu siapa itu segmentasi pemilih. Ada segmentasi pemilih pemula, ada segmentasi pemilih muda, ada segmentasi wanita, ada segmentasi pemilih marginal dan sebagainya. Kita harus tahu segmentasi itu. Nah, apa yang akan disampaikan kan gitu. Intinya apa? Kita akan memberikan pendidikan pemilih terkait demokrasi, hak-hak memilih, hak masyarakat terkait pemilu itu kita sampaikan. Nah, harapannya apa? Masyarakat semakin cerdas dalam memilih itu. Nah, ketika masyarakat cerdas dalam memilih itu, maka akan timbul kesadaran masyarakat nanti ketika waktu pemilu maupun pilkada. Efeknya apa? Dipartisipasi masyarakat. Datang ke TPS semua ya Bapak. Dia datang di TPS karena apa? Karena dengan kesadarannya dia itu, karena dia sudah paham terkait hak dan kewajibannya untuk masa depan kotanya, masa depan bangsanya. Akhirnya apa? Dia secara sukarela tanpa dimobilisasi pun dia akan datang di TPS itu. Efeknya apa? Akan partisipasi masyarakat semakin tinggi kan, seperti itu. Nah, yang berikutnya apa? SDM. Nah, di SDM ini memang kebetulan kami pengampu divisi SDM, salah satunya adalah pembentukan badan ad hoc. Badan ad hoc itu di mana aja, mulai dari tingkat PPK, terus PPS, sampai nanti tingkat KPPS kan, seperti itu. PPK itu di kecamatan PPK ya Pak di kecamatan, PPS di kelurahan, dan nanti masing-masing TPS itu namanya KPPS, seperti itu. Itu adalah tugas kami melakukan pembentukan itu, nanti kerjasama dengan divisi lain nanti terkait dengan pelatihan-pelatihan. Jadi kita nggak akan kerja sendiri. Kita melakukan pembentukan sampai itu nanti pelantikan. Nah, nanti kita kerjasama dengan divisi yang lain, taruh teknis, nanti ketika pembekalan untuk KPPS itu nanti kerjasama dengan divisi teknis, karena urusannya apa? Terkait
pemungutan suara, pencoblosan sampai nanti penghitungan di tempat TPS itu. Nah, itu kan lintas divisi. Makanya kita yang namanya KPU itu adalah tetap kolektif kolegial seperti itu. Tidak bisa kita kerja sendiri masing-masing divisi, nggak bisa seperti itu. Berarti ini Sosdikli Itu Parmas. secara singkatnya seperti itu aja. Iya. Berikutnya di Parmasnya kan, kembali ke Parmas lagi. Terkait media sosial, website dan sebagainya itu ya ada yang mengelola adalah divisi kami di Parmas. Nah, terus bagaimana dengan teman-teman media yang lain kan gitu. Nah, salah satu tugasnya divisi Parmas, saya itu Sosdi Parmas SDM itu adalah berkolaborasi kerjasama dengan siapa? Teman-teman media. Nah, karena kita yakin kita nggak akan bisa KPU kerja sendiri untuk mensukses pemilu tanpa ada stakeholder. Dalam hal ini kalau di Parmas ada beberapa, kalau dalam penyampaian informasi nih kita perlu bersama teman-teman media. Nah, kalau nanti terkait di bidang lain terkait pembentukan SDM, tentu kita juga akan bersama dengan stakeholder yang lain, taruhlah kecamatan, kelurahan. Ya, Nah, itu salah satu tugasnya divisi SDM kan gitu. Berarti ini divisi Sosdikli Parmas dan SDM itu tidak pernah tidur di KPU, para sahabat pemilih semua. Jadi di masa tahapan beliau ini sibuk mempersiapkan badan ad hoc, dan di luar masa tahapan beliau sibuk untuk upload media sosial, mengaktifkan podcast dan banyak hal ya Pak ya, yang mungkin ke sekolah memberikan pendidikan pemilih. Dan harapannya KPU Kota Madiun ini, warga Madiun ini cerdas dalam memilih pemimpinnya 5 tahun ke depan. Malah tantangannya yang paling berat itu Mbak ya. Kalau waktu tahapan baik pemilu maupun pilkada itu jelas secara kita didukung atau disupport anggaran yang memadai kan seperti itu. Betul sekali. Kalau di luar tahapan bagaimana kita melakukan pendidikan pemilih, itu bagaimana caranya? Itu adalah selalu tantangan kita. Dengan efisiensi yang sekarang lagi bergulir ya Pak ya, betul. Ternyata efisiensi ini juga dirasakan juga KPU juga. Apalagi bagaimana melakukan sosialisasi tanpa dukungan dari budget dan sebagainya. Jadi non budgeting bahasanya kan seperti itu. Bagaimana? Kita harus kreatif lah. Taruhlah segmentasi apa ini yang pemuda Pak, pemula dan pemuda yang generasi. Jangan lupa yang kalau kita menengok di pilkada kemarin itu generasi Z atau Gen Z itu angkanya itu ada di hampir 22%, 21, sekian, hampir 22%, dan itu cukup tinggi. Lah, ada beberapa persepsi kan teman-teman Gen Z ini kan katanya apatis terkait pemilu, demokrasi, dan itu kegiatannya orang tua, gak menarik lah. Ini adalah salah satu tantangan kami, bagaimana mengemas pendidikan pemilih ini biar bisa ini sampai kepada teman-teman Gen Z ini bagaimana. Mengenalkan. Dan harapannya apa? Dia tidak pasif. Harapannya dia juga aktif, bagaimana kan gitu kan. Salah satunya ternyata mereka itu mainnya di mana? Ya, Pak, ya. Mainnya di mana? Mainnya di medsos. Medsosnya apa tuh anak-anak Gen Z ini? Kita lihat. Ternyata mainnya di TikTok dan sebagainya. IG dan sebagainya. Nah, bagaimana kita membuat mereka juga aktif? Kan gitu kan. Nah, KPU Kota Madiun juga bisa membuat konten-konten yang nanti bisa menarik mereka itu. Konten apa sih lah? Konten terkait pemilu, terkait demokrasi, kesadaran pemilih dan sebagainya itu. Nah, harapannya konten itu menarik dan dilihat oleh teman-teman. Memberi wawasan pada seperti itu. Iya, pada pemula agar pencoblosan atau pemilu itu bukan hal yang menakutkan, bukan hal yang harus orang tua, anak muda pun bisa gitu ya Bapak ya. Karena kalau kita lihat presentasinya yang menyentuh angka 22% itu cukup tinggi. Ya, berarti generasi milenial hampir 30%, cukup tinggi juga.
Berarti Bapak ini salah satu strategi dan inovasinya Iya, jadi kita dalam harus menarik tahu, itu di medsos harus ya Pak ya. tahu segmentasi apa yang kita sasar tuh harus tahu. Oh ini Gen Z, ini generasi milenial. Terus teman-teman yang disabilitas bagaimana? Ini ada segmentasi juga. Teman-teman yang marginal kan gitu, termasuk dia yang terpinggirkan. Teman-teman disabilitas itu. Kalau kemarin itu teman-teman yang biasa lihat itu kan mereka disabilitas rata-rata kan karena yang tuna, yang secara fisiknya dan sebagainya. Terus bagaimana kalau mereka secara mental dan sebagainya itu juga dia itu ada keterbelakangan, tapi dia memiliki hak pilih. Dia memiliki hak pilih, tapi dia teman ini ada keterbatasan seperti itu. Pendekatannya gimana Pak? Pendekatannya bagaimana? Nah, ini baru kami kemarin juga ketemu lah, temu itu pun kita juga ngobrol santai ringan seperti ini dengan guru-guru SLB, salah satu SLB gitu. Yang notabene deket sama mereka. Karena tiap hari mereka ada di situ, kan seperti itu. Karena mulai dia pagi sampai dia nanti pulang ke rumah, dia itu yang mendampingi itu kan itu seperti itu. Nah, apakah KPU bisa langsung melakukan sosialisasi seperti segmentasi yang lain pada umumnya? Enggak bisa ternyata. Kami datang, ada yang lari-lari ke sana, yang enggak konsen, enggak bisa. Harus melewati gurunya. Ternyata ya, kemarin juga ngobrol gini, maaf Bapak Ibu nggak bisa, Bapak Ibu langsung sosialisasi secara langsung, nggak bisa. Harus tetap menggandeng guru yang tiap hari bersama dia seperti itu. Belum lagi nih penyadaran, memberikan kesadaran terhadap wali murid orang tuanya. Maaf. Tapi harapannya dengan kami lakukan sosialisasi ini nanti wali murid maupun orang tua mereka yang di SLB itu bisa mensupport seperti itu. Dan mendampingi ke TPS ya Pak ya. Karena yang paling sering itu ya sudahlah Nak, karena kamu keterbatasan itu nggak usah datang karena lah ini fungsi kami memberikan pendidikan pemilih bukan hanya kepada dianya tapi juga kepada si wali murid orang tua seperti itu. Baik Pak, menurut Bapak ini harapannya apa sih Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM ini agar pemilu dan pemilihan ini berjalan dengan lancar Pak? Oke, terima kasih. Jadi gini, kalau kita ngomong Divisi SDM Parmas ini, kalau ngomong divisi lain mungkin agak reda tensinya. Nah, Divisi SDM Parmas ini ketika tahapan tensinya tinggi, tapi ketika selesai tahapan tetap berjalan. Nah, dengan beberapa stabil berinovasi, tetap berinovasi dengan tanpa dukungan support budget yang sangat memadai. minimal. Jadi tetap harus kita yakin bahwa Divisi Parmas SDM tetap bisa berjalan. Yang penting apa? Kita tetap berinovasi seperti itu. Baik. Terima kasih Bapak sudah menemani kita dalam podcast Kang Osi KPU Kota Madiun. Terima kasih. Hai Sobat Pemilih, teman pemilih semua. Saya Fitri Karina undur diri dan pamit bersama Bapak VI Krisna Setiawan. Kita ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih. Ayo kabeh warga Kota Madiun, ojo lali teko neng TPS 27 November 2024 demi suksesnya pilkada serentak untuk kemajuan Kota Madiun.